assembly kalian berantakan dan gak presisi? Jangan-jangan kalian belum pakai constraint yang tepat. Di part 3 ini, kita akan kupas tuntas rahasia constraint mastery. Mulai dari mating constraint sampai mechanical constraint, kita bedah cara pakainya supaya hasil assembly kalian gak cuma rapi, tapi juga fungsional. Coba absen dulu. Siapa yang selama ini masih sering skip bagian ini? Filter, jadi nanti lubangnya tipe contour bore aja, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek dari hasil configuration-nya dari part yang pertama ke part yang terakhir. Meskipun dia sudah berbeda ukuran, baut-bautnya akan otomatis tetap di titik yang sama. Seperti itu. Nah, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini kita juga bisa membuat yang namanya dimensi atau PMI. Nah, di sini kita klik cek di sini. Misalkan saya mau menentukan titik dari titik sini ke titik yang kedua. Nah, di sini kita sesuaikan, terus juga kita klik di sini. Kita misalkan mau masukkan keterangan yang namanya diameter. Terus kita juga bisa mengecek apakah salah satu komponennya ada yang bertabrakan atau tidak. Kita bisa cek yang namanya interference check. Kita select aja semua komponennya. Nanti kalau ada merah seperti ini artinya ada salah satu part yang bertabrakan. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengecek dan memberikan PMI, nah biasanya kita share ke tim non-engineering untuk review. Nah, biasanya kan yang non-engineering itu nggak selalu pegang software ya. Nah, di sini kita bisa generate ke dalam website atau HTML. Nah, tinggal kita pilih seperti ini. Kita tinggal kasih nama misalkan sampel 1. Kita ekspor. Lalu di sini kita juga bisa zip dan juga berikan password. Kita oke aja. Nah, kita coba cek di sini. Filenya tadi namanya sampel 1. Nah, ini kita coba klik aja. Nah, ini kita bakal otomatis masuk ke dalam website. Nah, ini untuk data 3D-nya sudah masuk ke dalam website dengan format HTML. Di sini kita bisa cek bentuk 3D-nya. Dan kalau kita belum bentuk assembly, dia juga semua komponennya akan otomatis mengikut. Dan dimensi yang kita buat di PMI tadi, di environment 3D, itu dia akan otomatis masuk. Nah, di sini kita nggak hanya sebagai viewer saja. Jadi kita juga bisa exploded view. Terus juga kita bisa membuat yang namanya section. Dan kita juga bisa mengukur dari untuk jarak antar part atau salah satu partnya saja. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba balik lagi ke dalam ZW 3D-nya. Nah, setelah kita sudah mengekspor, membuat HTML, terus juga PMI. Nah, di sini kita bisa generate yang namanya 3D Boom. Jadi 3D Boom ini adalah seluruh data dari komponen assembly yang sudah kita buat. Kita bisa lihat keterangannya dari masing-masing komponen. Jadi kalau misalkan kita mau memasukkan atribut ke dalam part, kita nggak harus buka salah satu partnya. Kita bisa langsung insert ke dalam 3D Boom-nya. Misalkan seperti ini. File yang kedua ini saya mau masukkan keterangan atau atribut ZWSoft seperti ini. Nah, kita apply. Terus kita cek. Nah, di sini datanya sudah otomatis masuk ke dalam atributnya. Dia sudah otomatis masuk. Jadi, kalau kita mau menginput lebih banyak itu juga bisa. Jadi tinggal kita input aja di sini secara manual atau kita juga bisa edit di dalam Excel. Nah, misalkan kita mau menambahkan nih keterangan yang baru. Misalkan di sini materialnya kita buat sama semua. Kita coba buat sama semua materialnya. Terus di sini kita kasih penamaan number. Terus di sini kita coba ubah supaya ke sini. Terus juga kita show sampai bawah seperti ini. Kita tinggal save aja. Nah, nanti datanya otomatis masuk ke dalam ZW 3D. Tinggal kita apply, kita oke. Tinggal kita cek aja dari setiap masing-masing komponennya. Misalkan part yang random kita pilih salah satu seperti ini. Kita cek propertiesnya. Nah, data yang sudah kita
insert di 3D Boom tadi akan otomatis mengisi ke dalam masing-masing part tersebut. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi buat open salah satu part terus kita input manual. Kita bisa generate semua dalam 3D Boom. Seperti itu. Nah setelah itu kita coba buat yang namanya kita juga bisa buat yang namanya auto drafting. Jadi biasanya ketika kita sudah membuat assembly, kita seringkali buat draftingnya ya. Nah di sini kita punya cara otomatisnya untuk drafting. Jadi tinggal kita pilih aja si partnya, terus kita tinggal tentukan untuk ukuran kertasnya, terus kita tinggal bikin foldernya mau di mana akan save-nya nanti. Misalkan di sini saya bikin auto drafting. Kita save seperti ini. Lalu nanti tinggal kita sesuaikan nanti dimensinya itu yang akan muncul apa aja. Nah, di sini kita coba maksimum dimensi saja, kita oke. Nah, nanti seluruh komponennya akan otomatis terbuat draftingnya. Nah, ini sudah keluar untuk dimensinya juga. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah membuat drafting, kita bisa cek di sini filenya. Nah, biasanya ini kan filenya masih dalam bentuk Z2 3D atau Z3DRW. Nah, biasanya kita juga bisa share ke DWG ataupun PDF. Nah, untuk nge-share-nya atau ekspornya, kita nggak harus cara satu persatu. Tinggal kita gunakan nama fitur namanya multi export. Tinggal kita pilih aja filenya. Kita select semua, terus kita export. Nah, di sini untuk ekspornya, kita tinggal pilih mau file apa yang kita butuhkan. Jadi misalkan kita mau ke PDF dan DWG tinggal di checklist saja. Terus nanti tinggal di OK. Nanti semua datanya dari Z3DRW akan otomatis ke convert ke PDF. Nah ini kita coba show untuk contohnya. Jadi di sini ada multi export. Nah ini nanti file DWG PDF akan otomatis ke ekspor dalam satu kali klik aja. Dengan Z-Way 3D, proses assembly yang rumit sekalipun jadi jauh lebih gampang dan terstruktur. Ingin tahu lebih dalam atau butuh demo langsung untuk tim Anda? Hubungi Piranusa sekarang juga untuk mendapatkan penawaran eksklusif.